Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilai Afanda dengan NIM 230413517. Saya seorang mahasiswa Unri dari jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan peta tentang peta kerentanan tsunami dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menambahkan data DEMNAS sesuai daerah yang kita pilih. Jika keluar tampilan seperti ini, klik saja yes. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hasilnya ini petanya belum menyatu, maka kita akan menyatukan petanya dengan mengklik Alt Toolbar, lalu pilih raster, lalu pilih mosaic to new raster. Lalu masukkan data DEMNAS yang tadi kita pilih. Setelah itu di output kita buat dulu folder baru, lalu kita ubah namanya sesuai pulau yang kita pilih atau daerah yang kita pilih. Pada raster dataset di sini saya akan memberi nama Enggano.tif. Lalu pada bagian number of band-nya kita isi 1. Lalu pada bagian mosaic operator kita pilih min, di bagian mosaic coloring map kita pilih match. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan data SHP Pulau Enggano supaya tidak ada kesalahan data. Lalu kita akan mengklip data sentinelnya dengan cara klik Artable, lalu pilih raster processing, lalu pilih clip. Setelah itu pada input kita pilih Enggano native yang kita buat tadi, outputnya kita pilih administrasi kecamatan AR. Jika muncul tanda seperti ini, abaikan saja. Checklistkan pada blok kotak use input lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan titik UTM-nya sesuai pada di dunia nyata, yaitu WGS 1984 UTM zone 48S. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita akan membuat kemiringan lereng dengan cara klik 3D Analysis Tool, lalu klik Raster Surface, lalu klik Slope. Setelah itu kita masukkan data project raster tadi, lalu di bagian output kita pilih Present Rise, lalu klik OK. Inilah hasil ketika kalau slope kalian berhasil. Setelah itu kita akan mereclassify data-data yang ada pada slope yang kita buat tadi dengan cara klik Spatial Analysis Tool, lalu pilih Reclass, lalu pilih Reclassify. Lalu kita masukkan data slope yang telah kita buat tadi. Setelah itu klik Classify. Pada bagian kelas ubah menjadi 5. Lalu ubah data pada break value. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik Reverse, lalu klik OK lagi. Setelah itu on checklistkan saja pada bagian slope tadi. Setelah itu kita akan membuat hillset. Klik hillset, lalu masukkan project raster, lalu klik OK. Setelah itu kita akan mereclassify hillset dengan cara yang sama seperti tadi. Dan jangan lupa juga untuk mengubah kelasnya menjadi 5. Setelah itu ubah data break value sesuai data yang saya tampilkan di layar ini. Dan jangan lupa juga untuk mereverse-nya lalu klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan data garis pantai yang berupa SHP atau subfile yang sudah kita download. Setelah itu kita akan membuat multiple line buffer dari garis pantai. Masukkan data garis pantai yang tadi sudah kita pilih. Lalu pada bagian distance kita akan masukkan data sebagai berikut. Pada bagian buffer kita ubah ke meter lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita akan mengklip buffer ini dengan cara klik geoprocessing lalu pilih menu clip. Di bagian input kita pilih buffer tadi, di bagian clip feature kita pilih administrasi kecamatan. Lalu klik OK. Setelah klip berhasil lalu unchecklistkan garis pantai buffer tadi.
Setelah itu hasil klip tadi kita ubah ke raster. Dengan cara pergi ke to raster, lalu pilih polygon to raster. Setelah itu masukkan data klip tadi, lalu pilih menjadi distance. Lalu di bawahnya ini karena tanda merah kita ubah namanya karena namanya sudah dipakai. Setelah itu di bawahnya shield center, non, lalu klik OK. Setelah itu kita uncek list garis pantai tadi yang berwarna biru. Setelah itu kita akan mereclassify yang garis pantai yang saya tekan ini. Setelah memasukkan garis pantai ke input, lalu kita klik reserve, lalu klik OK. Setelah itu kita uncekkan saja garis pantai yang tadi. Setelah itu kita akan membuat reclass sungai. Dengan cara kita harus menambahkan SHP sungai terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuffer data sungai ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita analisis tool, lalu pilih proximity, lalu pilih multipage ring buffer. Lalu masukkan data pada di layar ini. Di bagian buffer ubah ke meter lalu klik OK. Setelah itu kita akan mengklip hasil buffer dari sungai tadi. Caranya sama seperti tadi. Setelah itu buffernya kita akan ubah lagi ke raster. Seperti cara yang telah kita lakukan pada garis pantai tadi. Setelah itu kita akan mereclassify sungai Lin tadi. Setelah itu kita akan membuka raster kalkulator dan memasukkan rumusnya.
Setelah itu klik kanan pada hasil raster kalkulator tadi, lalu pilih properties, lalu pilih warnanya yang dari hijau ke merah. Dan ubah juga semua reclass menjadi warna dari hijau ke merah. Hingga mendapatkan hasil peta yang seperti ini. Dan inilah hasil akhir peta yang telah dibikin layoutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.